Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Tetap semangat belajar ya, meskipun kita harus belajar dari rumah, tetapi kita harus menjaga supaya semangatnya tidak menjadi berkurang dibandingkan kalau kita bertemu. Hari ini adalah pertemuan pertama belajar sains di kelas 5 semester pertama. Anak-anak, menarik sebenarnya kalau kita belajar tentang sains, karena kalau kita belajar sains artinya kita menjadi lebih mengenal lingkungan kita, bahkan mengenal diri kita. Nah, di kelas 5 ini, di materi yang ada di kelas 5 semester 1, kita akan lebih banyak mempelajari tentang about ourselves. Jadi kita akan lebih banyak mempelajari tentang diri kita sendiri. The first chapter, we going to learn about human breathing or human respiration. Jadi kita akan belajar di bagian pertama tentang pernafasan manusia atau human respiration. Nah, anak-anak, kegiatan bernafas, breathing is activity that you can do every time. Jadi setiap hari kita bernafas, tetapi mungkin kita tidak pernah berpikir tentang bernafas itu sendiri karena kita melakukannya tanpa kita pikirkan, tidak sengaja ya kita bernafas saja. Bahkan ketika tidur kita tetap bisa bernafas. Nah, kita akan pelajari lebih detail tentang what is the breathing, ya, about our breathing. Kalau kita ditanya sebenarnya what is the breathing, apa itu bernafas? Anak-anak, coba luangkan waktu sejenak untuk duduk dengan tenang, lalu rasakan ketika kamu bernafas, sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apa yang sebenarnya kamu sedang lakukan ketika kamu bernafas? Oh, mungkin ada yang menjawab, Bulia, bernafas itu adalah kita sedang menghirup udara. Kira-kira betulkah kalau kita bernafas kita sedang menghirup udara? Benar, tetapi masih kurang tepat. Kenapa? Anak-anak, coba kalau kamu bernafas, menghirup udara itu berarti kamu sedang memasukkan udara ke dalam hidung atau ke dalam mulut. Coba lakukan itu, hiruplah udara, hirup saja, tarik saja nafas. Apakah itu berarti kamu bisa disebut sebagai sedang bernafas? Oh tidak, ternyata kita tidak bisa hanya menghirup saja. Kalau ada yang mengatakan bernafas itu adalah mengeluarkan udara, apakah itu benar? Ya, tapi kurang tepat. Coba keluarkan udara dari hidung. Keluarkan saja. Kita paling hanya bisa mengeluarkan 2-3 kali. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa kita keluarkan. Artinya apa? Artinya breathing is bernafas itu sebenarnya adalah dua aktivitas sekaligus. Jadi breathing is activity to inhale atau menghirup. In itu berarti masuk, inhale, masuk ke dalam bagian pernafasan kita, and exhale, dan menghembuskan. Jadi bernafas itu adalah dua kegiatan sekaligus, activity to inhale air and exhale air. Jadi kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Nah, anak-anak, kalau ada sebuah kisah begini, kalau ada kejadian, di suatu kali ada kejadian bahwa ada perampokan di sebuah rumah, kemudian penghuni rumah itu semuanya dimasukkan ke dalam satu
ruangan kamar mandi yang tertutup, kemudian dari luar para perampok itu menutup pintu kamar mandi itu, sedangkan penghuni rumah semuanya ada di dalam kamar mandi kecil yang tanpa ada ventilasi udaranya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ketika ditemukan beberapa waktu kemudian ada anggota keluarga yang terjebak di dalam kamar mandi itu yang meninggal karena tidak bisa bernafas. Nah, istilah tidak bisa bernafas ini bukan berarti dia tidak bisa menghirup udara. Apakah berarti di dalam ruangan itu tidak ada udara? Ada udara. Tetapi kenapa kok dinamakan tidak bisa bernafas di ruangan kecil itu? Dan penyebab kematiannya adalah kekurangan gas, kekurangan udara. Nah, apakah benar udaranya habis? Nah, sebenarnya lebih tepatnya adalah ketika kita menghirup nafas, udara yang kita hirup tidak semua bagian udara yang kita perlukan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di sekitar kita ada banyak jenis udara, ya? Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, karbon monoksida, dan masih banyak yang lain. Nah, ketika kita bernafas, udara yang kita hirup itu terdiri dari banyak sekali jenis gas. Dan yang kita perlukan untuk bernafas hanya oksigennya saja yang kita hirup. Oksigen. So, we inhale the oxygen. Jadi kita menghirup oksigen atau simbolnya O2 untuk bernafas. Jadi kalau kita bernafas, menghirup udara, sementara yang kita hirup itu tidak ada oksigennya, udara yang kita hirup tidak ada oksigennya, itu berarti kita dikatakan tidak bernafas. Jadi tidak ada gas oksigen, itu berarti kita bernafas, memang tampaknya menghirup udara tetapi tidak sedang bernafas, karena bernafas itu adalah inhale the oxygen, activity to inhale the oxygen and exhale carbon dioxide, dan mengeluarkannya jenis gasnya sudah beda, yaitu gas karbon dioksida or CO2, ya, simbolnya CO2. Nah, artinya kembali seperti kasus yang tadi Bu Lia ceritakan, ada satu keluarga yang dimasukkan ke dalam ruangan kecil yang tidak ada ventilasi. Kenapa ditemukan ada yang meninggal? Karena ketika mereka semua bernafas, mungkin di awal masih ada oksigen di dalam ruangan tersebut. Jadi mereka menghirup nafas, jadi mengambil oksigennya, tetapi yang mereka keluarkan dari hasil pernafasan adalah karbon dioksidanya. Jadi setelah karbon dioksida dikeluarkan, mereka menghirup lagi oksigen. Nah, lambat laun maka jumlah oksigen di dalam ruangan itu kan menjadi habis. Memang masih ada udara tetapi gas oksigennya sudah habis. Tinggal lebih banyak karbon dioksidanya. Jadi ketika mereka mengambil nafas, mereka menangkap udara tetapi tidak ada oksigennya, maka mereka tidak bisa bernafas. Jadi itulah penyebab proses kematian yang ada di kisah perampokan itu tadi. Nah, anak-anak, berarti kembali bahwa what is the breathing? Breathing is activity to inhale air and, ya, dan bukan atau, ya, tidak bisa terjadi salah satu tapi dua-duanya. Inhale and exhale air. Inhale oxygen and then exhale carbon dioxide. Nah, lalu apa hubungan pernafasan kita dengan tumbuhan? Anak-anak, mungkin kamu pernah mencoba pada suatu ketika siang hari ketika cuaca sangat panas dan terik, kamu duduk di bawah pohon yang rindang. Kamu merasa bahwa ketika kamu ada di bawah pohon yang rindang itu, kamu merasa, wah, rasanya sangat nyaman, sangat sejuk. Beda kalau kita ada di sebuah ruangan panas, banyak orang, sangat berbeda. Mengapa berbeda? Nah, perhatikan gambar.
ada timbal balik yang terjadi antara tumbuhan dengan manusia, terutama di dalam proses bernapas. Di kelas sebelumnya kamu sudah belajar bahwa tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis, membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Dengan salah satu hasil dari proses fotosintesis, result is oxygen, ya, salah satunya saja menghasilkan oksigen. Jadi proses itu terjadi lebih banyak terjadi ketika siang hari dan menghasilkan oksigen. Nah, anak-anak, oksigen ini adalah gas yang diperlukan semua makhluk hidup. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan sendiri membutuhkan oksigen untuk bernapas. Jadi, karena proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka manusia mendapatkan oksigen itu dari tumbuhan yang berfotosintesis. Sekaligus, ketika kita mengeluarkan udara dari hasil pernapasan, kita mengeluarkan gas karbon dioksida, karbon dioxide. Nah, carbon dioxide is used of plant to process photosynthesis. Jadi, karbon dioksida itu adalah salah satu bahan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Artinya timbal baliknya adalah tumbuhan membutuhkan bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Salah satu bahannya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari manusia, salah satunya yang merupakan hasil pernafasan manusia. Diambil oleh tumbuhan, dilakukanlah proses fotosintesis, dan hasil fotosintesis adalah oksigen. Oksigen itu adalah bahan yang dipakai untuk manusia untuk bernapas. Jadi itu hubungan timbal baliknya. Itu sebabnya mengapa ketika kita ada di bawah pohon yang rindang pada siang hari, kita merasa badan kita terasa rileks dan sejuk, karena tubuh kita sedang mendapatkan oksigen dalam jumlah yang cukup banyak dari tanaman yang ada di dekat kita. Nah, itu gunanya tanaman bagi pernapasan manusia. Nah, oke. Anak-anak, pertanyaannya begini. Kenapa kalau kita bernafas, kita menghirupnya oksigen saja? Kita bukan menghirup oksigen, maksudnya kita memerlukan oksigen. Meskipun yang kita hirup adalah udara dengan banyak jenis udara di sekitar kita, tetapi ketika kita menghirup nafas, yang kita ambil, yang diambil oleh tubuh kita hanya oksigennya saja. Mengapa bukan yang lain? Mengapa bukan nitrogen saja? Atau mengapa bukan gas karbon saja? Atau mengapa bukan karbon dioksida saja yang kita pakai, yang diperlukan oleh tubuh kita? Sebenarnya untuk apa sih oksigen itu? Kenapa kok tubuh kita membutuhkan oksigen? Oke. Untuk melihat apa fungsinya oksigen bagi tubuh kita, anak-anak nanti di rumah silahkan mencoba sendiri. Oke, mencoba percobaan ini. Caranya adalah sediakan bahan piring, kemudian lilin, air, lalu gelas bening. Anak-anak pastikan bahwa gelas bening yang kamu pakai lebih tinggi daripada lilin yang digunakan. Nah, caranya adalah pastikan lilin sudah melekat di bagian tengah piring. Lalu setelah itu tuangkan air ke dalam piring seperti pada gambar. Lalu nyalakan lilin tersebut. Setelah lilin menyala, lalu tutuplah lilin yang menyala itu dengan gelas yang kosong. Perhatikan apa yang terjadi pada nyala lilin, api lilin. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Itu dapat menjawab apa gunanya oksigen bagi tubuh kita. Nah, Bu Lia berharap kalian mencoba lalu menuliskan, make a
observation report. Jadi buatlah laporan pengamatan. Nanti laporan pengamatannya nanti ditulis di tugas di Google Classroom di bagian tugas sains di Google Form. Ya, silakan dicoba di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengapa kita memerlukan oksigen. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan sains yang berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat menemukan sesuatu yang berharga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.